Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Good morning for all of my dear students. How are you doing today? I really hope that you are all doing fine and in Allah's protection. So today we will continue our topic about if conditional type 3. Last week we have learned about if conditional type 2. So today we will continue to talk and discuss about if conditional type 3. Jadi hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan yang if conditional yang type 3, karena minggu lalu kita sudah bahas yang if conditional type 2. Oke? Misal harap kamu masih ingat yang if conditional type 2. Oke? Nah, jadi if conditional type 3 ini sedikit berbeda dengan yang type 2. Kalau yang type 2 itu masih ada kemungkinan sedikit untuk terjadi ketika syaratnya terpenuhi, apabila if clause-nya terpenuhi. Nah, ketika if clause-nya terpenuhi pada masa present-nya gitu ya kan. Nah, tapi kalau yang if conditional type 3 ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk terjadi, karena hanya sebuah penghayalan dan pengandaian semata gitu. Nah, the type 3 conditional refers to an impossible condition in the past and its probable results in the past. These sentences are truly hypothetical and unreal, because it is now too late for the condition or its result to exist. There is always some implication of regret with type 3 conditional sentences. The reality is the opposite of or contrary to what the sentence expresses. Nah, jadi intinya ya, conditional type 3 ini adalah kejadian yang sangat tidak mungkin terjadi karena hanya berupa hayalan semata. Jadi hanya ada sebuah sebab atau akibat penyesalan di dalam kalimat si tipe ketiga ini. Juga kenyataan dari kalimat conditional tipe ketiga ini selalu berlawanan dari yang diungkapkan dalam kalimat itu. Nah, itu intinya. Jadi intinya tipe ketiga conditional sentences ini sangat tidak mungkin terjadi karena bersifat unreal ya, tidak nyata gitu. Oke? Nah, have you ever imagined ya, pernah nggak kalian menghayal seandainya aku menjadi ini, seandainya aku menjadi ini gitu ya kan? Seandainya saya dulu Mark Zuckerberg ya kan? Pasti saya sudah kaya dan memiliki banyak media sosial. Jadi pengandaian kalian itu hanyalah sebuah hayalan yang tidak mungkin terjadi, karena kalian tidak mungkin bisa menjadi seseorang atau orang lain yang tidak kalian bukan kalian saat ini gitu. Nah, itu adalah contoh if conditional type 3 karena sangat impossible atau sangat unreal kalimatnya. Nah, merupakan sebuah pengandaian semata. Itulah tipe conditional yang ketiga. Nah, sini contohnya ada seseorang yang sedang tiduran ya. Dia menghayal seandainya saya menjadi Superman begitu ya kan. Nah, inilah dia contoh tipe conditional yang ketiga. Jadi kalimatnya ini sangat tidak mungkin terjadi. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi si Superman gitu. Nah, jadi sifatnya itu sangat unreal, tidak nyata. Contoh kalimatnya adalah if I had been a Superman, I would have traveled around the world. Jika saya menjadi Superman, saya akan sudah menjelajahi seluruh dunia, gitu intinya. Nah, jadi kenyataannya adalah but I wasn't a Superman and I didn't travel the world. Jadi kenyataannya dia bukan Superman dan dia tidak pernah mengelilingi dunia. Itu intinya. Oke.
Jadi, untuk meaning dari kalimat si conditional type 3 ini hanya diturunkan satu tingkat tenses. Jadi maksudnya kita lihat di sini dia past perfect ya kan, dia diturunkan ke past semua. Jadi meaningnya itu ke past dan berlawanan dari si tenses. Misalnya, if I had been a Superman, ini dia bentuk kalimatnya positif ya kan, karena tidak ada not. Berarti meaningnya itu dalam bentuk negatif. Nah, dan dia dalam bentuk past meaningnya. Jadi, but I wasn't a Superman. Nah, and I would have traveled around the world. Berarti ini adalah kalimatnya positif, berarti meaningnya ini dalam bentuk negatif. Dan dalam bentuk past juga, berarti and I didn't travel the world. Nah, itulah kalau misalnya ditanya meaning dari yang if conditional type 3. Oke. Nah, actually the pattern itself I have talked about it in the previous slide. Ini sudah bahas di slide sebelumnya ya kan, secara sekilas tentang patternnya sendiri, rumus dari if conditional type 3 sendiri. Nah, if conditional type 3 itu rumusnya itu past perfect dan past future perfect. Masih ingat rumus yang if conditional type 2? Ingat tidak? Yang type 2 itu dia yang past dan past future ya kan. Nah, kalau yang type 3 past perfect dan past future perfect. Nah, dia rumusnya masih ingat rumus past perfect yaitu had plus verb 3. Kalau dia tidak menggunakan verb atau kata kerja, misalnya dia menggunakan kata sifat dalam kalimat, maka tidak ada kata kerja kan, maka diganti dengan been gitu. Jadi if plus subject plus had plus verb 3 atau bisa diganti dengan been, koma subject plus would plus have plus verb 3 atau been, bisa diganti dengan been juga verb 3 nya ini. Kalau tidak diikuti dengan kata kerja, bisa adjektif dan lain-lain. Nah, contohnya if I had been able to pay my school fee. Nah, di sini tidak ada verb ya kan, tidak ada kata kerja, yang ada hanyalah adjektif. Jika saya bisa able ya, I had been able, bisa membayar uang sekolah saya sudah akan lulus SMA gitu intinya. Jadi sangat tidak mungkin terjadi si subjek mengulangi masanya kembali untuk ke masa dia waktu SMA gitu kan, makanya sangat tidak mungkin terjadi. Nah, kalimat yang didampingi oleh si if disebut dengan if clause. Setelah koma itu dia adalah main clause. Jadi kalimat yang didampingi oleh if disebut dengan if clause. Kalau kalimat yang tidak didampingi oleh if disebut main clause. Nah, kalau misalnya if clause-nya di depan, maka harus didampingi koma, lalu diikuti main clause. Kalau misalnya kita hilangin komanya bisa miss, bisa. Tapi kita pindahkan main clause-nya ke depan. I would have graduated from senior high school. Nah, tidak ada lagi komanya. If clause-nya kita letakkan setelah main clause. If I had been able to pay my school fee. Gitu dia. Yang seperti kita pelajari di conditional type 2, ya kan? Hanya beda rumus dan beda maknanya saja. Kalau yang type 2 masih ada kemungkinan terjadi kalau si conditionalnya atau if clause-nya terpenuhi, ya kan? Kalau yang type 3 ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk terpenuhi karena hanya sebuah hayalan semata. Nah, kalau yang type 2 itu rumusnya past tense dan past future. Kalau yang type 3 rumusnya past perfect dan past future perfect. So here are some sentences for the examples of conditional type 3. Jadi ini adalah contoh kalimat-kalimat conditional tipe ketiga, yaitu tipe di mana tidak ada kemungkinan terjadi, sangat tidak mungkin terjadi, atau kata lainnya impossible atau unreal, ya kan? Nah, jadi contoh pertama di sini Miss buat, if I had known you were in hospital, I would have visited you. Nah, jadi
ini bisa disingkat menjadi, nah untuk orang-orang yang dia sangat sudah paham tentang if conditional atau kalimat-kalimat bahasa Inggris, nah si had dan si would bisa disingkat menjadi apostrof D seperti ini gitu. Jadi bacanya, if I'd known you were in hospital, I'd have visited you. Nah, kalian mungkin tidak tahu yang mana di sini menggunakan had, yang mana di sini menggunakan would, ya kan? Nah, sebenarnya bagaimana cara mengetahuinya, Miss? Bagaimana cara mengetahuinya ya, Miss? Nah, kalau yang dia didampingi dengan if, berarti dia disebut dengan if clause, ya kan? Nah, berarti semua yang didampingi dengan if clause selalu diikuti dengan past perfect. Berarti tidak ada modals. Berarti ini adalah had, bukan would. If I had known you were in hospital, I would have visited you. Nah, ciri kedua, itu tadi ciri pertama, untuk kalian mengetahui apakah ini dia apostrof D ini menggunakan had atau menggunakan would. Nah, kalau dia didampingi dengan if, berarti dia if clause dan dia pasti didampingi dengan past perfect. Berarti kalau past perfect itu tidak ada modalsnya, ya kan? Tidak ada would-nya, should-nya atau yang lain-lain. Berarti di sini adalah had, bukan would, ya. If I had known. Nah, ciri kedua adalah setiap modals tidak bisa diikuti verb lain kecuali verb one, verb bentuk pertama. Nah, kita lihat di sini setelah apostrophe D diikuti oleh noun. Berarti noun ini adalah verb 3, ya kan? Verb bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga dari know, ya kan? Nah, berarti ini sama sekali bukanlah modals, bukan would, ya kan? Nah, itu ingat. Modals tidak pernah diikuti verb lain kecuali verb one. Jadi yang jelas-jelas di sini modalsnya adalah yang ini. I would have. Have adalah bentuk kata kerja pertama. Berarti I would have visited you. Nah, itu dia. Mungkin nanti kalau di soal kalian mungkin bingung, yang mana sih di sini yang menggunakan would, yang mana had, ya kan? Karena disingkat, ya kan? Nah, itulah dia cara mengetahuinya. If I had known you were in hospital, I would have visited you. Jika saya tahu kamu berada di rumah sakit, saya akan sudah mengunjungi kamu. Berarti pada saat itu si subjek tidak tahu kalau si temannya berada di rumah sakit. Jadi tidak terjadilah dia mengunjungi temannya gitu, ya kan? Nah, kondisi ini sangat tidak mungkin terjadi karena pada saat si subjek mengatakan ini bisa jadi si temannya ini sudah sembuh, jadi tidak mungkin lagi si temannya ini masuk rumah sakit, disuruh masuk rumah sakit lagi gitu kan. Nah, itulah disebut dengan if conditional type 3, sangat tidak mungkin terjadi lagi, dia unreal. Nah, contoh selanjutnya, if I had known you were in hospital, I would have visited you. Nah ini dia adalah ternyata dituliskan singkatan dari yang di atas gitu ya. Nah, cara mengetahuinya tadi kalau dia disingkat sudah Miss kasih tahu gimana. Next sentence is I'd have bought you a present if I had known it was your birthday. Saya akan sudah membelikan kamu hadiah jika saya tahu itu adalah hari ulang tahun kamu, gitu ya. Nah, di sini sudah jelas, sudah tahu ya kan yang mana yang menggunakan had, yang mana menggunakan would. Analisislah seperti yang cara Miss tadi, ya kan? Nah, selanjutnya yang terakhir, if you would given me your email, I'd have written to you. Nah, ini adalah yang terakhir, Miss tidak buat kepanjangannya seperti contoh yang kedua ini. Silahkan pikirkan yang mana dia menggunakan had dan yang mana dia menggunakan would. Nah, Miss nanti akan tanya di grup WhatsApp selanjutnya, ya kan? Jika kamu memberikan saya alamat email kamu, saya mungkin akan sudah menulis surat untukmu, gitu. Artinya, jadi kira-kira pikirkan yang mana menggunakan had, yang mana menggunakan would di sini. Okay, so
That's all about our discussion today, our material about conditional type 3. So next week we will continue to discuss some questions related to conditional type 3. So that's all about our learning video today. Thank you for your attention. So see you to the next video, dears. Thank you. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.